Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Materi kali ini yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pancasila dari dosen pengampu Bapak Qasim Mawardi, MPD. Jadi fungsi dan peranan Pancasila. Banyak sekali fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, fungsi. Fungsi Pancasila ada fungsi umum Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Terus, fungsi pokok Pancasila. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya adalah Pancasila bertindak sebagai petunjuk mencapai kesejahteraan dan mewujudkan cita-cita luhur untuk menjadi adil dan makmur, dan sebagai aturan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah. Dalam arti, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia dan sebagai mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Berikut fungsi pokok Pancasila. Di sini ada fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila mempunyai berbagai banyak fungsi dan peranan. Antara lain, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila, fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yakni Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, fungsi dan peranan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan cita-cita yang ingin diciptakan oleh negara dan keinginan para leluhur. Yang keempat, fungsi dan peranan Pancasila yaitu sebagai etika politik di Indonesia. Yang kelima, fungsi dan peranan Pancasila yaitu sebagai etos budaya, sifat, nilai, dan adat istiadat yang memberi watak kepada golongan sosial di masyarakat Indonesia. Yang keenam yaitu fungsi dan peranan Pancasila sebagai landasan pembangunan negara. Berikut penjelasan dari fungsi dan peranan Pancasila. Dari fungsi Pancasila dari fungsi umum, fungsi pokok, dan di sini ada fungsi dan peranan Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya materi dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Koi Rahman. Di sini saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan Pancasila guna menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustadz Qasim Mawardi, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu ada dua, saya mengambil dua, yaitu Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Dasar negara merupakan dasar penyelenggaraan hidup bernegara. Penyelenggaraan dan pengelolaan negara dilaksanakan sesuai dengan dasar negara. Jadi semua penyelenggaraan atau pengelolaan negara Indonesia itu berdasarkan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Umpamanya kayak
pemimpin-pemimpin Indonesia itu yang orang-orang tertinggi itu kan kayak presiden, DPR, apa-apa itu kan cara mengatasi atau memberi motivasi untuk negara Indonesia itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Karena Pancasila sudah menjadi dasar negara Indonesia sejak zaman dahulu. Oke, lanjut yang kedua. Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kerangka aturan baik untuk menata kehidupan dan pribadi maupun cara berinteraksi antar manusia dalam bermasyarakat di alam sekitar. Jadi semua aturan atau sifat atau tingkah laku semua masyarakat itu tergantung pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi semua tingkah laku negara Indonesia atau masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia itu bergantung kepada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kalau tidak menurut Pancasila atau aturan Pancasila, terjadi apa negara kita ini, negara Indonesia kita ini? Jadi maka dari itu kita semua harus patuh terhadap Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia. Di sini peran Pancasila. Peran Pancasila di sini ada 4. Ada 4. Ya, yang ke-1 Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian para luhur bangsa Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan, saya mohon yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amalia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran Pancasila. Guna memenuhi tugas individu mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustadz Qasim Mawardi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, fungsi dan peran Pancasila. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berfungsi dan berperan sebagai pedoman hidup, sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh bangsa dan negara ataupun masyarakatnya harus sesuai dengan Pancasila. Karena jika tidak, maka negara dan bangsa dan negara tersebut akan dihadapkan dengan masalah yang sangat besar, yaitu terpecah belahnya bangsa dan negara karena tidak memiliki tujuan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Lanjut. Sebenarnya ada banyak peran dan fungsinya, cuman di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang artinya Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia, karena Pancasila yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Karena Pancasila yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia membentuk jiwa bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, Intinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa itu artinya adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ataupun tanda. Oke, yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang Pancasialis, sehingga semua tokoh dan politik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kan itu patut dicontoh, karena itu sebagai panutan
panutan masyarakat menuju masyarakat yang Pancasialis. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila sebagai kerangka acuan ataupun patokan yang baik untuk menata hidup pribadi maupun interaksi antar manusia dengan manusia yang lain, ataupun interaksi antar manusia dengan masyarakat sekitar. Lanjut yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, bangsa Indonesia kan memiliki adat dan budaya yang menjadi ciri khas tersendiri bangsa Indonesia, dan ciri khas tersebut disebut dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila digali dari unsur-unsur yang terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri, dan itu menjadi pegangan hidup nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, jadi unsur-unsur Pancasila itu digali dari unsur-unsur yang Pancasila itu digali dari unsur-unsur yang terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ya gitu pokoknya. Oke. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya yakin banyak kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu semuanya datang dari saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Pramesti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dan peran Pancasila guna memenuhi mata kuliah Pancasila. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan perannya Pancasila antara lain: 1. Sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. 2. Dasar filsafat negara, yakni Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. 3. Etos budaya atau sifat, nilai, adat istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial dari masyarakat. 4. Sebagai paradigma pembangunan nasional. Itulah fungsi dan perannya Pancasila. Oke, selanjutnya, Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat 1. Mampu berdiri kokoh. 2. Dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun termasuk dalam era global dewasa ini. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang mempribadi, sehingga sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik, dan orsinil yang membedakan bangsa Indonesia adalah bangsa lain. Itulah sedikit penjelasan tentang peran dan fungsi Pancasila dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rifatul Afifah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari fungsi dan peranan Pancasila guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Qasim Mawardi. Oke. Lanjut ke PPT kedua. Nah, untuk kedudukan Pancasila. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat atau ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, bisa dipahami sebagai pedoman dan pengaturan kehidupan berbangsa atau penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang. Nah, lanjut kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah pandangan hidup merupakan cara pandang atau pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian negara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau satu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Jadi itu Pancasila memiliki kriteria atau karakteristik yang sangat berbeda dari bangsa lain. Contohnya, dalam sila Pancasila sila ketiga yang mengandung arti kesatuan. Pancasila memiliki arti kesatuan. Nah, dalam bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam beragam suku, budaya, ras, agama. Nah, dan dalam Pancasila itu semua mencakup atau menjadi satu. Jadi Pancasila itu lambang persatuannya Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Lanjut ke poin 4, Pancasila sebagai perjanjian umur bangsa. Nah, perjanjian yang dimaksud inilah perjanjian ini dibuat oleh wakil rakyat dengan pemerintah, yaitu pada saat pembentuk atau perumusan Pancasila pada sidang bentuk PKI. Jadi Pancasila ini diciptakan atau dibentuk oleh para badan BPUPKI adalah badan penyelenggara usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Lanjut kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi di sini maksudnya apa? Semua hukum atau peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Jadi semua aturan, semua hukum, semua undang-undang yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Nah, yang keenam yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan dalam kata ideologinya saja kita bisa memahami arti dari Pancasila tersebut. Ideologi apa? Ideologi adalah dasar atau asas atau gagasan sebuah negara, nah yang terjadi dalam pemikiran atau ideologi negara. Jadi gagasan negara Indonesia apa? Pancasila, seperti itu. Nah, lanjut untuk arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini ada 5 poin. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Sudah jelas, sama halnya dengan tadi yang membedakan dari bangsa lain. Nah, karena ini Pancasila memiliki arti kesatuan. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, ini sama halnya dengan tadi kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, tujuan bangsa Indonesia apa sih? Nah, tujuan bangsa Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat.
Yang isinya apa? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara Indonesia. Yang keempat, pedoman hidup berbangsa dalam ketatanegaraan di Indonesia. Nah, pedoman hidup berbangsa. Pedoman hidup atau pegangan atau arahan yang dipegang atau dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yang menjadikan patokan atau panduan untuk berkehidupan negara atau berkenegaraan. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Nah, itu seperti tadi, Pancasila itu memiliki arti makna satu. Maksudnya apa? Pancasila itu kan kita sudah lihat Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman yang ada. Contoh, keragaman sosial, budaya, agama, ras, dan suku. Mereka, walaupun mereka berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, ada pedomannya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Itu semboyan bangsa Indonesia. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan peranan Pancasila. Apa sih itu fungsi dan peranan Pancasila itu? Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum. Peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, sebagai segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia itu sendiri. Dan yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada awal mendirikan negara. Dan yang terakhir, itu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi itulah tadi ketujuh peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Qasyim Mawardi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pancasila, saya Karisma Dewi akan membuat video guna untuk memenuhi tugas individu, yaitu menjelaskan tentang peran dan fungsi Pancasila beserta PowerPoint. Baiklah, langsung ke PowerPoint. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini PowerPoint fungsi dan peran Pancasila.
Baiklah, saya akan menjelaskan Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari, berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada lima fungsi dan peran Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, artinya bangsa Indonesia menjadi peran negara memegang teguh nilai-nilai Pancasila di tengah pergaulan dengan bangsa lain. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, artinya institusi sosial di Indonesia dari yang paling besar sampai yang paling kecil harus menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi ideologi atau dasar dari negara. Yang ketiga, langsung saja yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu artinya Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang layak dibanggakan. Jadi kalian harus bangga punya Pancasila. Karena dengan Pancasila kita bisa memiliki identitas bahwa kita ini negara Indonesia gitu. Pancasila merupakan jawaban dari pertanyaan tentang apa kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Berarti kepribadian Pancasila itu berarti bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia itu berarti cerminan dari Pancasila. Kita ambil dari Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi acuan atau patokan untuk proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Yang kelima, yang terakhir, Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara mengandung ide atau gagasan yang hendak diwujudkan oleh segenap bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi orientasi kemana bangsa harus diarahkan. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dan peran Pancasila, namun saya bisa menjelaskan 5 dari banyak fungsi dan peran Pancasila. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.